Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Ketemu lagi dengan Pak Tio dalam pembelajaran matematika. Hari ini kita akan masih melanjutkan materi sebelumnya tentang pengolahan data. Tapi hari ini targetnya kita harus bisa menguasai bagaimana cara mencari median. Oke, langsung saja Bapak akan coba jelaskan. Seperti biasa, sebelum kita mulai kita baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, langsung saja. Siapa yang sudah tahu apa itu median? Oke, baik. Median adalah, coba dibaca di situ. Median adalah nilai tengah dari suatu data. Jadi ketika ada suatu data, maka ada nilai yang tepat terletak di tengah-tengah. Itulah yang kita sebut dengan median. Nah, sekarang bagaimana cara mencari median tersebut? Di sini kita punya rumus, kita punya dua rumus. Jadi ada dua kemungkinan data itu. Yang pertama adalah data ganjil, dan yang kedua adalah data genap. Ketika kita mempunyai data yang jumlah datanya atau banyak datanya itu adalah ganjil, maka untuk mencari median kita gunakan rumus yang di atas ini. Jadi median sama dengan X dalam kurung N plus 1 per 2. Nah, jika data itu ternyata genap, maka rumus yang kita pakai adalah rumus yang kedua. Rumus yang kedua, perhatikan semuanya. Median sama dengan setengah dikali, ya ini nggak ada apa-apa, ini kita baca dikali, dalam kurung X N per 2 ditambah X dalam kurung N per 2 plus 1. Nah, di sini apa itu X dan apa itu N? X adalah nilai data, sedangkan N adalah banyak data. Nah, untuk mempermudah, langsung saja kita masuk ke bagaimana langkah-langkahnya mencari median. Tadi adalah rumusnya. Langkah-langkah ketika kita mencari median, maka yang pertama adalah kalian harus menentukan data yang ada itu data genap atau data ganjil. Apapun bentuk datanya, kalian harus tentukan datanya ganjil atau genap. Setelah mengetahui apakah data itu ganjil atau genap, maka kita masuk ke langkah yang kedua, yaitu mengurutkan data. Kita urutkan data yang ada. Kemudian yang ketiga, setelah kita urutkan, maka kita masukkan data ke dalam rumus yang sesuai. Tadi ada dua rumus, yaitu data ganjil atau data genap. Langsung saja kita ke contoh. Contoh yang pertama, lihat di sini, tentukan median dari data berikut. Datanya kita lihat di sini, 8, 6, 9, 7, 7, 6, 6, 8, 9, 8, 7. Maka langkah-langkah penyelesaiannya kita gunakan langkah-langkah yang Bapak tadi sudah jelaskan. Yang pertama adalah langkahnya adalah tentukan data ini ganjil atau genap. Kita hitung coba. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ternyata datanya, banyak data adalah 11. Berarti datanya ganjil. Berarti kita mempunyai N sama dengan 11. Langkah yang kedua yaitu mengurutkan data. Nah, kita lihat di sini. Data kita urutkan dari yang terkecil sehingga 6, 6, 6, 7, 7, 7, 8, 8, 8, 9, 9. Kita sudah urut, jadi langkah pertama dan langkah kedua sudah kita lakukan. Maka kita masuk ke langkah yang ketiga, yaitu masukkan data ke rumus. Maka rumus yang digunakan adalah rumus
data ganjil, yaitu X dalam kurung N plus 1 per 2. N yang kita tahu, N-nya adalah 11. Maka X 11 tambah 1 per 2. Sehingga kita punya X sama dengan 12, ini 12 per 2 sama dengan X 6. Ya, X 6 dari mana? 11 tambah 1 per 2 berarti X 6. Nah, X 6 ini artinya adalah data, X tadi menunjukkan data, berarti data di urutan ke-6. Maka data di urutan ke-6 kita lihat, yang urut ya, yang sudah data urut kita lihat 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ternyata data yang ke-6 adalah 7. Maka median dari data tersebut adalah 7. Mudah bukan? Oke, kita masuk ke yang berikutnya, yaitu menentukan median dari masih daftar yang bentuknya tentu akan berbeda. Kita lihat di sini datanya 7, 7, 6, 8, 8, 9, 7, 9, 6, 8. Langkah penyelesaiannya sama. Pertama, hitung datanya, ada berapa banyak datanya, atau ganjil ataukah genap. Ternyata setelah kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ternyata banyak data adalah 10, atau N sama dengan 10. 10 itu genap, maka datanya adalah genap. Langkah yang kedua jangan lupa, karena langkah yang kedua ini tidak dilakukan, maka pasti hasilnya akan salah. Langkah kedua, urutkan data. Maka data yang masih acak ini belum berurut, kita urutkan dari yang terkecil. 6-nya ada 2, 6, 6, 7, 7, 7, 8, 8, 8, 9, 9. Kemudian masukkan data yang sudah diketahui tersebut ke dalam rumus tadi, N-nya 10, maka medianya adalah setengah dalam kurung X N per 2 ditambah X N per 2 ditambah 1. N-nya berapa? N-nya 10, maka masukkan di sini 10 per 2, 10 per 2 ditambah 1. Nah, 10 per 2 itu berapa? 5. Kemudian 10 per 2 itu 5, 5 ditambah 1 adalah 6, berarti X 6. Maka medianya nanti adalah setengah dikali data yang di urutan kelima dan ke-6 dijumlahkan, kemudian dikalikan dengan setengah. Kita lihat X5, data kelima 1, 2, 3, 4, 5 berarti 7 ya. Kemudian data yang ke-8-nya adalah 8. Berarti kita jumlahkan setengah dikali 7 ditambah 8. 7 tambah 8 di dalam kurung, maka dijumlahkan dulu 15. Setengah dikali 15 sama dengan 7 setengah. Sehingga medianya adalah 7 setengah atau 7,5. Gampang sekali. Kita akan masuk ke contoh yang berikutnya, yaitu menentukan median dari tabel. Kita lihat, kita sudah punya tabel. Di sini adalah tabel nomor sepatu siswa kelas 6. Kita lihat di sini yang bagian bawah itu adalah nomor sepatu 33, 34, 35, 36, 37. Kemudian di sini datanya kita lihat yang 33 itu ada 16 siswa, 34 itu adalah 5 siswa, kemudian yang 35 itu adalah 8 siswa, 36-nya adalah 6 siswa, 37-nya adalah 5 siswa. Kalau dari lihat data ini, maka data ini sudah berurut 33, 34, 35, 36, dan 37. Maka bagaimana cara mengerjakannya? Kita menyelesaikannya sama dengan cara yang tadi. Yang pertama adalah kita harus menentukan data tersebut genap atau ganjil, ya. Di sini kita lihat datanya berapa tadi. Nah, di sini datanya kita hitung ada berapa? Ini 16 ditambah 5. 16 tambah 5 itu 21. 21 ditambah 8 itu 29. 29 ditambah 6 itu adalah 35.
35 ditambah 5 adalah 40. Sehingga banyak datanya adalah 40. Ya, banyak data 40. Kemudian data tadi seperti yang Bapak bilang, data itu sudah terurut. Maka kita tinggal masukkan ke dalam rumus, N-nya adalah 40 dan datanya genap. Maka setengah dalam kurung X N per 2 ditambah X N per 2 plus tambah 1. Oke, dalam tutup kurung. Maka kita tinggal masukkan setengah dalam kurung X 40 per 2 ditambah X 40 per 2 ditambah 1. Sementara 40 per 2 itu berapa? 40 per 2 itu adalah 20. Kemudian 40 per 2, 20 ditambah 1 adalah 21. Maka di sini urutan data yang kita lihat adalah urutan data ke-20 dan ke-21. Berapakah itu? Kita lihat kembali. Urutan data ke-20 dan 21, di sini kita lihat banyak siswanya 16, berarti ini yang 33, nomor 33 itu sampai urutan ke-16. Kemudian yang ada di sini ada 5 orang, maka di sini urutannya adalah urutan yang ke-17 sampai 21 ada di sini, yaitu nomor sepatu 34. Nah, ini kita tinggal masukkan di sini, berarti ternyata 20 dan 21 sama-sama 34. Sehingga kita jumlahkan 68, setengah dikali 68 sama dengan 34, sehingga medianya adalah 34. Gampang sekali. Nah, sekarang kita akan masuk ke data berikutnya. Ini menentukan median dari diagram garis. Ini data suhu badan pasien selama 7 jam. Jadi ini pasien dipantau terus bagaimana suhu badannya. Kita lihat pada pukul 6 suhu badannya 39, pukul 7.38, pukul 8 40 derajat Celcius, pukul 9 40 derajat Celcius, pukul 10 30 derajat Celcius, 37 derajat Celcius, pukul 11 39 derajat Celcius, pukul 12 38 derajat Celcius. Berarti di sini kita lihat datanya 39, 38, 40, 40, 37, 39 dan 38. Ini sudah berurut atau belum? Belum. Ya, maka langkahnya sama dengan yang tadi. Banyak datanya berapa? Kita lihat banyak datanya 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan 7. Ada 7 data. Maka N-nya sama dengan 7. Berarti datanya adalah ganjil. Urutkan data. Maka kita harus urutkan data. Ya, dari yang terkecil berapa? 37, 38, 38, 39, 39, 40, 40. Ya, jadi kita urutkan seperti itu. Ini sudah urut. Kemudian masukkan data ke dalam rumus. N-nya 7, maka dimasukkan di sini. X, N plus tambah 1 per 2, maka sama dengan X, 7 ditambah 1 per 2. 7 tambah 1 ada 8, 8 dibagi 2 adalah 4. Maka medianya adalah data di urutan keempat. Kita hitung 1, 2, 3, 4. Maka medianya adalah 39 derajat Celcius. Mudah sekali. Jadi data ganjil atau genap bisa kita selesaikan dengan sangat gampang. Bentuk datanya dalam bentuk daftar ataupun diagram itu pun sama saja caranya. Oke, terima kasih sudah menyaksikan video ini dan silahkan kerjakan soal di latihan buku. Semakin banyak mengerjakan, semakin banyak latihan, maka akan membantu kita untuk semakin bisa. Kita akhiri pertemuan ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.